Baiklah anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang benua ya. Eh, Sebelumnya kita sudah membahas benua Asia, kemudian benua Amerika dan benua Eropa ya. Masing-masing karakteristiknya sudah kita bahas. Itu jangan lupa anak didik kami, benua Asia ingat itu adalah benua terluas ya, dan sekaligus dihuni oleh negara-negara yang penduduknya terbanyak ya, seperti Cina, India, kemudian Indonesia. Kemudian di benua Amerika ya, ini adalah benua ya yang memanjang dari lintang utara ataupun dari kutub utara sampai kutub selatan ya. Ini terluas kedua ya, dan di utaranya itu pada umumnya adalah negara-negara maju ya, seperti Amerika Serikat. Ini terpanjang ya. Di sana ada negara Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kemudian yang ketiga kita bahas adalah benua Eropa ya. Benua Eropa itu kita tahu sering dikatakan sebagai benua biru, dan pada umumnya benua Eropa itu dihuni oleh negara-negara maju di dunia pada umumnya ya, baik itu di Eropa Utara, Eropa Barat ya, Eropa Selatan ya, Eropa Timur, dan pada umumnya di sana lahir ilmuwan ya dan penjelajah. Kemudian sekarang kita akan membahas benua Afrika. Ini adalah benua terluas ketiga setelah Asia, Amerika, baru masuklah ke Afrika. Barangkali anak didik kami ketika bicara Afrika, mungkin yang ada di benak anak didik kami adalah bermacam-macam pemikiran. Mungkin adalah negro misalnya, ya penduduknya berkulit hitam. Ya benar bahwa memang negro itu berkulit hitam, sehingga ini dikatakan sebagai benua hitam. Ya, barangkali ada yang berpikir bicara mereka mungkin bicara tentang gurun. Ya, karena di sana luas gurun, terutama di Afrika Utara. Atau mungkin yang kalian ingat adalah terusan Suez. Ya, terusan penghubung antara Asia dan Eropa. Ya. Ya memang di sana ada terusan Suez yang membatasi antara Afrika dan Asia. Mungkin ada yang berpikir bicara tentang Afrika itu adalah bicara misalnya satwa seperti singa, ya gajah, atau mungkin piramid. Ya piramid, bangunan-bangunan piramid, mungkin bicara tentang Mesir. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita ingat ketika berbicara tentang benua Afrika. Benua Afrika tentu beda dengan Eropa. Kalau Eropa tadi Bapak katakan, pada umumnya di sana adalah negara-negara maju. Kalau di Afrika beda. Ya, ini adalah masih negara-negara sedang berkembang, bahkan ada yang masih terbelakang ataupun tertinggal. Ini bekas jajahan daripada Eropa, terutama Prancis. Ya, ini dia. Ya, baik. Kemudian benua Afrika itu tadi benua hitam. Kemudian dari segi letak astronomis 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Jadi hampir separuh dia di lintang utara, di belahan utara 35 derajat, 34 derajat di selatan. Jadi dia dilewati oleh garis khatulistiwa, garis ekuator atau garis lintang 0 derajat. Secara geografis batas-batasnya ya, di utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, di timur juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Penduduk aslinya adalah suku Negro. Ya, luasnya mencapai 30.290.000 km persegi. Ya, terbesar ketiga tadi. Dibagi menjadi 4 region, 4 kawasan. Ya, ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah. Ya, dan Afrika Selatan ya. Jadi regionnya, pembagiannya itu ya. Sorry, bukan 4 tapi 5 ya, 5 ya. Kemudian iklim atau musim sebagian besar dia beriklim tropis, kecuali di utara dan selatan beriklim subtropis. Di utara tadi kan
ya daerah gurun, ya. Kemudian pembagiannya ini tadi yang 5 itu. Jadi ini tugas anak didik kami. Silakan di sini nanti Afrika Utara negara apa saja, ada Mesir, ada Aljazair, ada Libya dan seterusnya. Demikian juga di Afrika Tengah, silakan nanti diisi Afrika Selatan, Barat dan Timur. Ya boleh dicari di buku ataupun dari Google, ya. Baik, itu penjelasan singkat tentang benua Afrika. Baik anak didik kami, kita akan masuk ke benua Australia, ya. Ini Australia, ini ikonnya. Ya barangkali ada ya hewan berkantung, ya. Itu ciri khas daripada benua Afrika, ya. Kanguru ya anak didik kami, ya. Dan sekaligus ini terkecil ya di antara 5 benua yang kita bahas. Sehingga dikatakan ini benua kanguru. Ya, dan ada yang unik lagi dari Australia ini. Ya, benua Australia disebut sebagai negara benua karena hanya satu negara. Ya, yang namanya negara Australia. Tapi nanti akan ada negara-negara bagiannya. Ini dia. Ya. Letak astronomisnya 113 derajat bujur barat sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Jadi seluruhnya ini keunikannya seluruhnya ada di lintang selatan. Ya, atau di belahan bumi selatan, ya. Di lintang selatan dia. Beda dengan Eropa, seluruhnya Eropa itu berada di lintang utara. Ya, letak geografisnya di utara berbatasan dengan Indonesia, Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Torres. Sedangkan di selatan ya Samudra Hindia, di barat Samudra Hindia, di timur Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Kemudian seluruhnya seluruhnya berada di lintang selatan. Ya, itu tadi ya. Dan luasnya mencapai 8.945.000 km persegi. Ya, benua terbesar kelima. Dibagi menjadi beberapa negara bagian. Artinya negara Australia itu terdiri dari beberapa negara bagian. Iklim atau musim tropis, ya, sedang dan dingin. Penduduk aslinya adalah aborigin, ya. Aborigin penduduk aslinya. Tapi di sana yang banyak adalah ras Kaukasoid, ya. Itu bisa dilihat nanti di halaman 18. Kenapa ras Kaukasoid? Kita tahu itu dari Eropa, ya, karena ini jajahan Inggris, ya. Australia itu adalah bekas jajahan Inggris, dan ini adalah negara penghasil wool, ya, karena di sana juga sebagian besar berupa gurun dan semi gurun sehingga ini cocok dibuat untuk penggembalaan ternak. Baik anak didik kami, barangkali itu penjelasan singkat Bapak tentang benua Afrika dan benua Australia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, isian yang ada di situ silahkan dikerjakan oleh anak didik kami. Sekian dan